Metode pengambilan sampel pada sampel kecil adalah metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi dengan jumlah elemen yang relatif sedikit. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi, sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi tersebut. Metode pengambilan sampel pada sampel kecil tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, metode pengambilan sampel probabilitas, yaitu adalah metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Berikut ini adalah beberapa metode pengambilan sampel probabilitas yang dapat digunakan pada sampel kecil. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Pada metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pada metode ini, elemen pertama dalam sampel dipilih secara acak, sedangkan elemen-elemen selanjutnya dipilih secara sistematis dengan interval yang sama. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bertahap. Metode ini populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Yang keempat, pengambilan sampel acak kelompok. Pada metode ini, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian sampel diambil secara acak dari beberapa klaster. Metode kedua dari pengambilan sampel kecil yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Berikut ini juga adalah beberapa metode pengambilan sampel non-probabilitas yang dapat digunakan pada sampel kecil. Yang pertama, pengambilan sampel bertujuan. Pada metode ini, sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, peneliti ingin mempelajari tentang opini masyarakat tentang suatu isu tertentu. Maka, sampel yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki opini tentang isu tersebut. Yang kedua, pengambilan sampel kuota. Pada metode ini, sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, peneliti ingin mempelajari tentang perilaku konsumen di suatu toko. Maka, sampel yang dipilih adalah konsumen dari berbagai usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga, pengambilan sampel snowball. Pada metode ini, sampel awal dipilih secara acak. Kemudian peneliti meminta sampel awal untuk memperkenalkannya kepada orang lain yang memenuhi kriteria penelitian. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel jenuh. Pada metode ini, sampel diambil terus-menerus hingga tidak ditemukan lagi informasi baru. Selanjutnya, asumsi distributif normal pada pengujian hipotesis pada sampel kecil. Yang dimaksud dengan asumsi distributif normal pada pengujian hipotesis pada sampel kecil yaitu asumsi bahwa data yang akan diuji memiliki distribusi normal. Asumsi ini penting karena beberapa uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis seperti uji T dan uji Z mengasumsikan bahwa data memiliki distribusi normal. Fungsi asumsi distribusi normal adalah untuk memastikan bahwa hasil pengujian hipotesis yang diperoleh adalah akurat. Selanjutnya, ada beberapa cara memeriksa asumsi distributif normal, melibatkan beberapa metode. Yang pertama, plot distribusi frekuensi. Dapat digunakan untuk melihat apakah data memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal. Yang ketiga, uji Shapiro-Wilk adalah uji statistik yang mirip dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, uji parametrik pada sampel kecil. Yang dimaksud dengan uji parametrik pada sampel kecil adalah uji statistik yang mengasumsikan bahwa data yang akan diuji memiliki distribusi tertentu, yaitu distribusi normal. Adapun fungsi uji statistik parametrik adalah untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu.
uji statistik parametrik dapat digunakan untuk yang pertama, menguji apakah rata-rata dua populasi berbeda. Yang kedua, menguji apakah varians dua populasi berbeda. Dan yang ketiga, menguji apakah kolerasi antara dua variabel berbeda dari nol. Selanjutnya, implementasi uji statistik parametrik pada sampel kecil dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memastikan bahwa asumsi distribusi normal terpenuhi. Yang kedua, menentukan ukuran sampel yang cukup. Yang ketiga, menggunakan uji statistik yang sesuai. Interpretasi hasil pengujian pada sampel kecil. Interpretasi hasil pengujian pada sampel kecil adalah proses menafsirkan hasil pengujian statistik yang dilakukan pada sampel kecil. Proses ini penting untuk menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau diterima. Fungsi interpretasi hasil pengujian pada sampel kecil adalah untuk satu, menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau diterima. Dua, menentukan apakah ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara dua variabel. Menentukan tingkat kepercayaan hasil pengujian interpretasi. Hasil pengujian pada sampel kecil dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Melihat nilai P. Nilai P adalah probabilitas untuk memperoleh hasil pengujian yang sama atau lebih ekstrem jika hipotesis nol benar. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan, maka hipotesis nol ditolak. 2. Melihat interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang kemungkinan mengandung nilai parameter populasi. Jika interval kepercayaan tidak mencakup nilai 0, maka hipotesis 0 ditolak. Uji dua sampel berpasangan pada sampel kecil. Uji dua sampel berpasangan adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang saling berhubungan. Uji ini dapat digunakan untuk menguji dua variabel yang diukur pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, atau untuk menguji dua kelompok yang diukur pada variabel yang sama. Berikut ini adalah langkah-langkah implementasi uji dua sampel berpasangan pada sampel kecil. Yang pertama, tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan antara dua kelompok. Yang kedua, tentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang cukup untuk meningkatkan daya uji statistik. Daya uji statistik adalah probabilitas untuk menolak hipotesis nol yang salah. Yang ketiga, kumpulkan data. Data yang dikumpulkan harus berupa data interval atau data ordinal. Yang keempat, hitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji yang digunakan adalah nilai T. Nilai T dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kelima, hitung nilai P. Nilai P adalah probabilitas untuk memperoleh hasil pengujian yang sama atau lebih ekstrim jika hipotesis nol benar. Yang keenam, buat kesimpulan jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan, maka hipotesis nol ditolak.